Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja ya memancing kemarahan umat muslim dengan menginjak-injak Quran. Hormati agama lain, Sophie. Sophie. Katanya ini benda mati nggak? Iya Sophie, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak Bukan itu. sopan. Kenapa kau injak? Apa motivasi Apa salahnya Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak, nggak? kenapa kau harus injak Sophie? Pak John, Ya, tolong Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti Bang Ini ketika saya Raden. injak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita mencoba mereaksi sebuah video yang mana dalam video tersebut mereka menginjak Al-Quran. Namanya adalah Sofiatul. Dia ini adalah seorang debater, ya. Dia biasa main di TikTok, kemudian berdialog dengan umat Islam. Namun, ya, pada kejadian ini masih dalam bulan Ramadan loh. Ya, mereka Sofiatul ini menginjak Al-Quran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan yang suci ini ada saja mereka ya mencoba untuk memancing emosi umat ini dengan cara melecehkan Al-Quran, menginjak Al-Quran. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini hanyalah sebatas kertas. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ini adalah penistaan terhadap agama kita. Bukankah seharusnya kita ini saling menghargai antar sesama umat muslim, antar sesama umat beragama? Namun pada kali ini, ya, Sofiatul ini menunjukkan kepada mereka yang komal, kepada penontonnya juga, dan ini adalah secara live loh, dia menginjak Al-Quran. Sudah jelas ini adalah sebuah penistaan. Seharusnya orang-orang seperti ini tentunya harus ditindak tegas, ya, karena dia telah menghinakan kitab sucinya umat Islam. Dia berusaha untuk memancing emosinya umat Islam. Di sela-sela Ramadan ini, ketika umat muslim lagi khidmatnya menjalankan ibadah puasa, justru orang ini memancing emosi umat untuk melakukan tindakan yang bisa memancing amarah umat ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau video ini sampai di tangan Anda ataupun sampai di aparatur negara, mungkin kepolisian ataupun ulama ataupun ustadz, tolong orang ini diproses. Karena ini sudah jelas sekali menghinakan agama Islam, melukai hati seluruh umat Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah harapan karena kita hanya mampu menyuarakan, tidak bisa langsung berbuat, karena ini adalah bukan wewenang kita sebagai warga negara sipil, yang melainkan ini adalah wewenang dari aparatur negara. Dalam video yang kedua ini, ada seorang laki-laki yang beragama Islam. Dia mengencingi Al-Quran, menginjak Al-Quran, merobek Al-Quran, kemudian dimasukkan dalam kloset. Kalau di video yang pertama itu, pelakunya adalah Kristen. Sementara yang video kedua ini, pelakunya adalah orang Islam itu sendiri. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, di sana Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya
kewajiban kita adalah memelihara Al-Quran, memelihara mushaf Al-Quran, dan wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Quran. Bukankah ketika kita menyentuh Al-Quran saja, itu mesti mengambil wudhu dulu dengan bersuci dari hadas kecil. La tamassahu illal mutahharun. Jangan engkau menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Ini adalah adab yang diberikan agama kita kepada kita, yang diajarkan agama kita kepada kita. Kemudian meletakkan Al-Quran di lantai pun itu tidak boleh, karena ini menyangkut adab kepada Al-Quran. Namun ya, yang terjadi saat ini, yang terjadi dalam video ini, justru ada seorang muslim melemparkan Al-Quran ke dalam kloset, menyobek dan menginjaknya. Bagaimana hal ini dalam pandangan ulama? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Mazhab Syafi'i, ya, menurut ulama mazhab Syafi'i di dalam Asna Al-Muttalib, dalam kitab Asna Al-Muttalib, di sana dijelaskan bahwasanya orang yang melemparkan Al-Quran ke tempat yang kotor, maka orang itu dihukumi kafir, murtad, ya, dihukumi kafir. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya orang ini sudah minta maaf, ya, dia hanya mengikuti anjuran, ya, mengikuti saran dari orang lain, katanya, kemudian dia minta maaf. Ini persis yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altumuhum la yaqulu inna ma nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ata'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika kamu bertanya kepada mereka yang mengolok-olokkan Al-Quran itu, mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bermain-main dan bercanda saja. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok? Enggak usah kamu minta maaf, sesungguhnya kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengomentari ayat ini, Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang menjadikan Al-Quran jadi candaan, menghina Al-Quran keseluruhan ataupun menghina sebagian isi Al-Quran, maka dia sungguh dihukumi murtad oleh para ulama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan ada aparat yang berwenang, ya, yang memang berwenang tentang akan hal ini untuk memproses ini orang. Karena bagaimanapun ini telah melukai hati seluruh kaum muslimin. Bukan hanya yang berada di Indonesia, juga melukai kaum muslimin yang berada di belahan bumi manapun. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jaga akidah kita jaga Al-Quran kita dari orang-orang yang menghina dan melecehkan Al-Quran. Karena Allah sendiri telah melibatkan kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan sungguh kami yang memeliharanya. Artinya Allah melibatkan kita dengan kata nahnu di sana, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk senantiasa memelihara Al-Quran, memelihara kemurnian Al-Quran, memelihara isinya, memelihara bacaannya, dan seluruh apapun yang bersangkut paut dengan Al-Quran, Allah ingin kita memeliharanya. Ya, kita pelihara bersama-sama, kita lindungi Al-Quran dari pelecehan dan penghinaan. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.